lamun rumus kalah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Rahmat Basuki di channel Telata Wekta. Untuk kali ini saya akan mereview salah satu koleksi saya yang akhir-akhir ini saya dapatkan di musim kemarau ini, yaitu pusaka temuan Sungai Berantas dengan deder semacam kayak berbahan dari batu karang. Jadi tidak selalu deder itu yang dari logam ataupun kadang kayu, tapi ini dari batu karang. Kalau saya amati kayak semacam batu karang ya, terus dibentuk, diukir menjadi menyerupai suatu orang atau apa gitu biasanya itu. Oke teman-teman, ini pusakanya. Nah ini pusaka ini saya menggunakan warangka ini dari bahan kayu Kamboja makam. Jadi Kamboja yang ada di makam-makam umum itu biasanya kan sampai puluhan tahun baru besar, dan kebetulan ada yang roboh, terus saya tebang, saya manfaatkan untuk bahan warangka. Hasilnya lumayan cakep, meskipun cara mengerjakan juga agak beda dengan kayu-kayu yang lain. Karena memang Kamboja makam banyak getahnya, jadi kadang itu aroma waktu menggergaji atau waktu mengertas gosok itu sering batuk-batuk karena aromanya agak menyengat teman-teman. Oke, kembali lagi ke deder tadi yang baru saya utarakan. Ini dedernya ini ori bawaan waktu pusaka ini ditemukan bersama dengan meduknya ini. Ini meduknya ini berbahan kayak dari batu akik teman-teman. Untuk bilahnya kita buka sama-sama teman-teman ya, biar langsung kita mengulas tentang bilahnya. Jadi pusaka saya ini seperti apa penampakan bilahnya, saya buka. Nah ini teman-teman. Ini luk tigar dengan gandek makoro dan ada pudak sategalnya. Cuman di gonjo kinatahnya hanya di sirah cecaknya saja, yaitu selurus dengan makoronya. Untuk yang daerah ke belakang perutnya ini sampai ke belakang tidak berkinata, maupun tadi kelihatan kalau di hubungan gonjo juga tidak berkinata. Nah ini kinatanya hanya di sirah cecak, gandeknya ini dibuat kolom makoro, dan ini pudak sategal. Sedangkan pudak sategalnya ini kalau kita amati kinatanya ini motif kayak kayak padi atau kayak kapas atau apa ya semacam kayak gitulah teman-teman. Kalau kita lihat di kayak padi mungkin ya, kalau kita lihat ini bulir-bulir pari sauli ya istilahnya, kayak gitu mungkin ini maksudnya seperti itu. Ini gandeknya dan kinatanya ini kelihatan sangat
cakep sekali teman-teman. Jadi apa itu mungkin kadar emasnya juga bagus, jadi kelihatan masih mengkilat-mengkilat kayak gini. Dan ini tergolong utuh, jadi hanya beberapa titik yang masih lepas, sudah lepas. Ini lepas jenazahnya, terus ini baliknya ini yang agak di ujung ini. Nah ini terus untuk bagian kolomakoronya ini masih kelihatan sekali cakep. Pusaka ini tidak berpamor teman-teman, atau bisa kita sebut itu keleng. Jadi artinya keleng itu tanpa pamor. Meskipun dari beberapa bahan besi ini tidak monoton, ada beberapa campuran beberapa jenis besi yang menjadikan kelihatan sekali. Mungkin kalau dipamori, diwarangi itu enggak 100% apa itu hitam gitu ya, ada beberapa ini di ujung ini kelihatan sekali, ini enggak kena warangan karena memang jenis besinya beda di ujung ini. Terus di baliknya ini di daerah gonjo ini, ini di gonjo ini, ini juga ada campuran besi yang berbeda. Jadi olah logamnya itu memang tidak satu monoton satu jenis besi. Jadi mungkin beberapa jenis besi ditempa, dibakar, ditempa terus sampai seperti itu, diperkirakan sudah matang, homogen, baru dijadikan suatu pusaka. Ini panjang sekitar 35 kayaknya ini teman-teman. Ya 35-an lah pusaka ini. Kalau saya amati pusaka ini penuh dengan makna filosofi dari sang empunya dulu teman-teman. Jadi misalnya kayak kalau kita makna filosofikan ya tentang Luk 3, jadi istilahnya lebih umum disebut jangkung, atau mungkin ini dapur bukan jangkung ya, tapi pada umumnya teman-teman perkerisan kalau Luk 3 secara umum jangkung kayak gitu, tapi ini bukan jangkung. Kalau jangkung tidak bergandekkan makoro, tapi dari sisi luknya ini menunjukkan suatu tentang yaitu jangkung atau jinangkung. Sedangkan pudak sategal artinya kan semacam tanaman pudak tapi tumbuh di suatu tegal. Tegal itu persawahan, jadi pudak sategal itu bisa diartikan sesuatu yang istilahnya tanaman pudak lah istilahnya. Kalau tanaman pudak yang sangat bermanfaat untuk kita, untuk kebutuhan kita. Sedangkan untuk kolomakoro semacam kayak sering kita jumpai di candi-candi. Sebelum kita masuk ke candi, di atas candi pasti ada kolomakoro, yaitu merupakan suatu tujuan suci. Kalau misalnya seseorang masuk ke candi dengan tujuan yang tidak suci, pasti dimakan oleh kolomakoro, mungkin seperti itu. Tapi kalau dengan tujuan yang suci, dengan tujuan yang benar-benar tulus, apa yang dimaksud akan tercapai. Mungkin seperti itu teman-teman kalau filosofi. Jadi semua filosofi adalah suatu pengharapan yang baik untuk diri kita sendiri. Oke teman-teman, saya kira review kita kali ini tentang pusaka saya yang satu ini yang ada kolomakoronya sangat bagus sekali. Saya akhiri sekian dulu. Salam budaya, salam benda-benda bertuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.